Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Ada happy hari ini? Ya, indeksnya luar biasa ya. Turun set, bam, dan tiba-tiba mantul. Dan apa yang melatar belakangi sih IHSG kok bisa kayak gini sih? Sebenarnya IHSG nggak bergerak sendirian ya, regional juga banyak yang koreksi ya tadi. Dan satu hal, indeks Amerika juga beberapa hari ini kita lihat juga koreksi ya. Apa sih yang menyebabkan itu mereka semua pada koreksi? Pertama, yang pasti yang kita tahu adalah naiknya inflasi. Kita tahu inflasi di beberapa negara maju itu sangat-sangat menjadi indikator yang penting buat mereka. Jadi ketika inflasi ini naik, biasanya ada efek domino. Efek domino adalah suku bunga. Suku bunga juga naik. Nah, The Fed mengumumkan bahwa akan naiknya suku bunga. Dan kemudian habis suku bunga ada apa lagi yang bisa jadi penggerak? Kemudian tapering dipercepat jadi bulan Maret, dan ada beberapa katalis, dan tentu saja katalis lokal adalah Omicron. Kalau kita bicara mengenai COVID-19 yang pertumbuhannya eksponensial sekali ya, dari ratusan jadi sekarang mulai masuk ke angka ribuan ini. Ya, seluruh Indonesia sih. Tapi di Jakarta sendiri angkanya cukup mengkhawatirkan. Cuma kita berharap saja bahwa dampak ya tidak separah dari waktu Delta kemarin ya. Kita lihat orang banyak bilang, oh gejalanya Omicron ringan ya, moga-moga saja sesuai ya. Dan tapi market tetap saja mengantisipasi pastinya. Di luar itu, salah satu yang bikin sentimen bobotnya, maksudnya bikin berat. Sentimen ini bukan berarti bobotnya berat, tapi memberikan impact, dampak buat yang lain juga. Yaitu kita ketahui dalam 2 hari ini emiten konstruksi koreksinya cukup dalam, dan hari ini tadi sempat dalam sekali. Dan ternyata menjelang siang sesi 2 kita dapat berita bahwa DPR ketok palu ya, bahwa menyetujui pindah ibu kota ke Kalimantan. Dan tiba-tiba saja emiten konstruksi pada rebound. Nah, mungkin ketika mereka rebound juga membawa hawa positif buat emiten yang lain. Jadi ikut-ikutan. Tapi saya lihat, kalau lihat peta kondisi pergerakan IHSG, kita masih belum keluar dari zona merah ya. Walaupun potensial besok pada bisa hijau ya, besok berpotensi hijau karena 2 hari ini dan hari ini khususnya dia turun langsung kena support dan langsung rebound. Jadi kemungkinan besar besok ada technical rebound. Kalau technical rebound besok ya manfaatin aja dulu. Tapi itu belum jadi sesuatu yang permanen lah ya. Jadi baru sebatas sementara saja, sifatnya sementara. Kenapa? Kalau saya lihat katalis positif, salah satu katalis positif ibu kota baru juga perjalanan juga masih panjang ya. Kalau kita bicara mengenai tiba-tiba, wah nanti kalau ibu kota baru berarti konstruksi apa semua akan jalan semua nih, emiten-emiten konstruksi. Harus dilihat juga, harus diperhatikan. Ketika waktu itu Presiden Jokowi mencanangkan program infrastruktur, tidak serta-merta emiten konstruksi juga rally. Ya, kita ketahui dari sejak 2011 2012 emiten konstruksi itu cenderung bergeraknya malah turun, tidak sempat naik. Bapak Ibu bisa nonton, saya punya video kupas tuntas FA itu. Saya sudah coba jelasin juga di situ. Jadi belum tentu ya ketok palu ibu kota baru terus serta-merta jadi wah berarti banyak proyek dan sebagainya. Ingat, kalau ngomong proyek, ngomong juga pendanaan. Ibu kota baru justru butuh duit, dan saat ini kita ketahui negara Indonesia bukan negara yang superpower yang kalau tinggal bilang ngomong ibu kota baru jebret langsung jadi, belum tentu. Beda ya. Harus cari pendanaannya dari mana. Ya, kita ketahui waktu proyek infrastruktur kemarin, salah satu yang buat kinerja emiten konstruksi tidak bisa terbang justru datang dari pendanaan tersebut. Ada isu pemerintah nggak sanggup bayar lah dan sebagainya, mereka harus cari utangan sendiri. Artinya apa? Artinya mereka
emiten konstruksi ini yang menalangi dulu, yang memikul utang, beban, pembangunan infrastruktur. Nah, jangan-jangan nanti hal yang sama berulang di ibu kota baru. Jadi saya bilang kita wait and see dulu, jangan buru-buru langsung, wah ini dimakan, kena pom-pom, langsung disikat, hajar kanan, dan sebagainya. Saya bilang, wait, kalau mau trading, silakan. Ingat, trading jangka pendek dulu, ya. Manfaatin momentum. Saya rasa kalau sekedar dapetin profit 5-10%, peluang itu masih ada, ya. Tapi untuk jangka panjang kita jangan cari yang kita bilang, wah ini multi bagger nih, cara multi bagger dan sebagainya. Nanti dulu. Trading saham multi bagger ada caranya. Bukan model yang one time, one hit, satu kali tembak all in, bukan model begitu, ya. Ada caranya. Beli harus bertahap. Kita lihat naikin trailing stop dan sebagainya. Itu bukan modelnya. Kalau yang multi bagger bukan yang sekali masuk all in, ya. Itu salah besar sekali. Dan kalau lihat kondisi seperti ini gimana kalau gitu ke depannya? Ya kita tetap wait and see, kita lihat katalis positif belum ada. Mungkin saya lihat sampai dengan awal Februari. Januari efek batal dong kejadiannya. Januari efek tergantung sudut pandang, saya bilang. Kenapa saya bilang tergantung sudut pandang? Ada beberapa, tergantung orang yang dapat peluang Januari efek dari saham apa. Kita nggak bisa bilang, wah IHSG semua rata, itu berarti Januari efek. Kadang-kadang ada juga yang bisa begitu, tapi banyak juga yang merasa, ada juga yang dapat cuan dari anggap emiten-emiten tertentu, dan ketika ditanya, gimana Januari ini, bagus nggak? Wah, bagus sekali. Tapi ada orang yang posisi nyangkut, let's say nyangkut di konstruksi. Gimana dengan Januari? Januari nggak ada Januari efek, apa-apaan itu gitu. Semua tergantung dari sudut pandang mereka melihat dari mana. Jadi ya, ini kita udah di minggu ketiga ya, udah memasuki minggu ketiga, di hari kedua minggu ketiga, kita lihat market berjalannya udah kayak begini, ya enjoy aja, enjoy the ride aja, trading pendek aja. Saya dari awal juga udah bilang, kita trading pendek aja dulu deh, gitu ya. Kemarin bahkan saya praktek trading pendek cuma ambil 3%, 2%, 3%, 2%. Dan sampai hari ini juga masih saya ada lakukan kayak gitu juga. Jadi ya enjoy the ride aja gitu loh. Oke? Ya, kita coba langsung lihat ke ini ya, ke komposit kita. Nah, komposit kita kelihatan banget ya. Kemarin saya juga sudah bilang IHSG masih belum mampu ya, tertahan koreksi tapi tertahan selendang, dan hari ini jebol selendang. Jadi kalau lihat kondisi hari ini sih potensi besok mungkin rebound, mungkin rebound karena tertahan skyline kita ya, ini garis skyline yang warna biru putus-putus. Tapi mungkin penguatannya masih penguatan terbatas, belum penguatan yang signifikan, karena cenderung masih bergerak turun ya. Walaupun gitu, komposit disertai dengan aksi beli oleh asing, yaitu sampai 168,5 bio. Not bad, dan hari ini transaksi hari ini cukup tinggi, 10,58 triliun. Bagus juga ya, itu volumenya cukup tinggi. Sorry, tadi asing saya bilang berapa? 168,5 triliun lagi. Sorry, ralat. Yang benar 168,5 miliar. Ya, itu asing masuk lumayan ya. Dan good news-nya adalah dia hampir kena support dan dia rebound. Cuma bad news-nya dia masih di bawah selendang dan potensi untuk jebol lagi. Biasa ya kayak gitu ya. Jadi kelihatan seolah-olah dia breakout, dia kena support dan naik, tapi besoknya dia lanjut turun lagi. Ada beberapa pergerakan emiten, pergerakan saham yang saya bisa kasih contoh kayak gitu. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan Bapak Ibu lihat-lihat dulu nanti supaya cek-cek lagi, supaya nggak ini ya. Tapi kalau kayak model begini, tetap kesempatan atau peluang untuk rebound tutup terbuka lebar ke depan ya. Itu komposit. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba cek sektoral IDX Basic. IDX Basic bikin lower low ya, jebol, kena skyline, kena selendang, dia turun, jebol V-line, dan ini jebol lagi. Ini sudah predicted ya. Oh sorry, ini belum update chartnya. Kenapa ya chart ini kenapa selalu belum update ya? Oh ya, nah sama. Dia jebol lagi. Jadi kalau saya bilang, tapi mirip-mirip sama candlenya IHSG. Harapan saya besok dia juga bisa ada peluang untuk rebound. Terus habis sektor basics, ada sektor consumer cyclicals. Ya, not good. Dia kena selendang, dia bikin
turun lagi, walaupun dia belum bikin lower low, tapi saya lihat dia belum mampu naik. Jadi saya lihat dia berpeluang untuk uji support lagi. Sama, kita juga lihat besok juga. Ini model-modelnya mirip-mirip semua nih ya. Ada perlawanan-perlawanan semua. Apakah besok bisa rame-rame hijau? Kita berdoa saja. Sektor energi setelah sekian minggu dia rally, hari ini dia membentuk lower low. Waspadai jika dia jebol selendang ya, hati-hati. Sektor finance sempat turun dan dia rebound. Waduh, ini dia nih. Besok harus naik di atas selendang goalnya. Kalau dia nggak bisa naik di atas selendang, dia jadi pemberat indeks juga ya nanti ini. Sektor healthcare juga jebol support. Banyak yang jebol support nih ya, dan lagi nanggung-nanggung gitu. Ini tertahan sekalian juga. Besok kalau jebol lagi, ya goodbye. Jadi banyak sekali nih industri, coba kita cek. Yes, industri juga mirip-mirip ya. Nguji support, ya rebound. Wah, sama-sama semua nih. Infrastruktur, jebol juga ya. Mirip semua, hampir semua chartnya mirip dengan IHSG. Saya lihat kayaknya besok bisa mirip-mirip pergerakannya dengan IHSG nih. Besok kalau rebound berjemaah saya lihat ini. Nah ini. Ya, besok kalau rebound bisa rebound berjemaah, bisa rame-rame nih. Moga-moga bukan dead cat bonds, tapi saya bilang masih kurang bagus. Jadi hati-hati saja kalau dengan sinyal dead cat bonds. Properti sama ya, saya masih bisa bilang goodbye, masih jauh-jauh aja, jauh-jauh dari emiten properti. Terus tekno, nah jebol juga akhirnya ya. Saya udah nunggu nih lihat jebol nggak, ternyata jebol juga. Jebol garis ini nih, kalau saya panjang ini, garis trend line, dia udah jebol. Cenderung kalau kayak gini sudahlah, tinggal aja ya. Tinggalin dulu. Sektor transportasi juga jebol selendang. Nah ini, hati-hati sektor energi jangan sampai kayak gini. Nah kalau lihat kayak gini, jebol semua gini, waspadai nih. Besok jangan-jangan lanjut koreksi lagi nih ya. Sedikit pesimis saya jujur untuk besok. Apakah mampu technical rebound atau malah lanjut koreksi. Jadi kita kembali lagi ke sahamnya aja dulu deh. Kalau sahamnya bisa berpeluang untuk rebound ya trading sahamnya aja. Tapi saya bilang kalau kayak gini jauh-jauh dulu, atau mungkin jangan buru-buru belanja saham-saham blue chip ya. Jadi kita wait and see dulu, trading di saham lapis 2, lapis 3 aja dulu sementara. Oke, itu market review dan kita lanjut ke rekomendasi. Apa sih yang bisa kita rekomendasi buat Bapak Ibu besok? Pertama, Telkom. Telkom ini tadi saya harap dia bisa breakout, tapi ternyata dia nggak breakout. Tapi oke lah. Moga-moga besok bisa breakout. Kalau dia bisa breakout, cakep nih ya setelah sekian lama. Mungkin dia bisa menjadi salah satu penopang indeks besok. Karena bobot Telkom cukup besar ya. Lihat aja tuh transaksi 470 miliar. Jadi harusnya dia bisa bantu bantu IHSG untuk rebound. Itu Telkom. Terus kemudian TPIA. TPIA ini juga bobotnya cukup besar. Dan hari ini rebound dengan bagus ya, naik di atas V-line. Harapan saya ini segera lanjut lagi nih ya besok. Targetnya masih mau ke berapa Pak target? Target masih on the track ke 7775 sama 7900 ya. Ini target kita, saya pasang dulu. Atau mungkin coba lihat yang ini. Nah ini, masih ini. Masih sama, masih inline ya. Masih inline. Terus habis itu, tapi ya terakhir rekomendasi tanggal 12 Januari ya. Jadi ini masih inline banget. Terus habis itu ada Java. Java juga terakhir saya rekomendasikan dari beberapa waktu, minggu lalu tepatnya, tanggal 11 Januari, dan sempat koreksi dan tertahan support dan dia rebound. Dan naik di atas selendang pula. Ini cukup bagus ya, dari di atas V-line, di atas selendang. Target saya bisa naik di atas 2 ini. Habis Java ada Inco. Inco ini walaupun hari ini belum hijau, maksudnya belum hijau, maksudnya sampai gimana banget, belum naik. Tapi dia udah bagus, dia rebound dari selendang. Jadi saya lihat ini good ya. Besok target saya dia harus bisa naik ke atas V-line untuk kemudian lanjut lagi ke atas ini. Habis Inco ada Bevin. Nah, Bevin ini layak dicermati karena sempat all time high, terus dia udah koreksi dan sekarang mulai tertahan selendang. Nah, hijau lagi.
Besok kalau dia bisa lanjut di atas, naik di atas 1345, silakan trading buy. Menarik untuk dicermati nih, Bevin ini sudah kita iringi dari bawah ya. Ini garisnya masih ada, belum kita hapus. Dan masih valid sekali. Jadi support kemarin, dan sekarang sudah naik. Kita coba gambar garis baru lagi. Target saya ke depan dia sudah ini dia. Target saya dia masih di level T3. Nanti besok kalau dia lanjut, targetnya berikutnya ini, T1, T2, T3 ini. Ya, Bapak Ibu, itu dulu video kita hari ini. Nggak terlalu panjang, tapi saya rasa cukup padat isinya. Ya, jangan lupa untuk bikin trading plan. Happy cuan semua. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.